Halo adik-adik pernah belum sebelumnya membaca cerita si Kancil? Ayo pada ngaku, pasti zaman sekarang udah jarang banget ya. Nah, di sini kakak akan menceritakan sedikit dongeng tentang si Kancil dan si harimau. Jadi tetap stay tune di channel Cerita Rakyat ya. Jadi gini, sebelum kakak melanjutkan dongengnya, tolong dibantu like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nah, jadi gini ceritanya nih adik-adik. Pada suatu hari, si Kancil bertemu dengan harimau ketika mereka sedang bermain di pegunungan. Nah, tanpa ragu, sang harimau mengira si Kancil bisa menjadi makanan siangnya yang lezat. Namun, si Kancil rupanya telah melihat penampakan harimau dan berpura-pura tenang sambil berkata, "Harimau, kamu sangat tampan. Kepala, wajah, tubuh, dan kakimu semuanya bagus, begitu sempurna. Dan tidak ada tandingannya di hutan ini. Sayangnya, ekormu sangat jelek, sehingga tidak bisa mengimbangi kehebatanmu yang lain." Harimau yang termakan hasutan si Kancil merasa ucapan itu benar. Jadi dia bertanya kepada si Kancil, "Bagaimana aku bisa membuat ekorku menjadi indah?" Si Kancil kemudian melihat sekeliling seekor harimau, seolah-olah memeriksanya dan memberitahu si harimau nih, "Kalau kamu bisa membuat ekormu lurus, ekormu pasti terlihat sangat indah." "Jadi bagaimana aku meluruskannya?" tanya si harimau nih. Sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi saya juga tidak yakin sih kalau kamu dapat melakukannya." Nah, jawab si Kancil begitu tuh. Si harimau menjawab, "Tidak ada yang aku takutkan di hutan ini." Lalu si Kancil tuh mendesak harimau. Aku tidak yakin." Harimau pun berkata, "Cepat, bantu aku meluruskan ekorku." Nah, Kancil kemudian mengumpulkan 9 ikat jarum pinus dengan cepat, lalu mengikat ekor harimau ke pohon sambil membakar jarum pinus tuh yang tadi. Harimau merasa kepanasan banget karena harus menahan api. Walhasil rambut di sekujur tubuhnya malah kebakar habis. Harimau pun marah luar biasa. "Kamu benar-benar Kancil yang bodoh. Ekorku memang terlihat lurus, tetapi kamu telah membakar pakaianku. Aku tidak akan memaafkanmu. Akan kuterkam kamu." Nah, alih-alih ketakutan, si Kancil tuh malah tenang aja, santai aja menjawab, "Jangan khawatir, aku akan memberimu yang baru." "Kamu telah membodohi aku." Harimau tambah marah. "Aku serius. Namun, kamu sebaiknya mencuci tubuhmu sampai bersih sebelum mengenakan pakaian baru," jawab si Kancil nih. Harimau akhirnya penasaran. "Di mana letak airnya?" tanya harimau. Si Kancil pun jawab, "Di sana," sambil menunjuk ke suatu tempat yang ada lokasi air. Harimau yang sudah terbakar dan terluka parah merasa tidak sabar untuk mengikuti si Kancil menemukan air. Namun malang bagi harimau, si Kancil malah menggiringnya ke area di mana para buaya sedang lapar telah menunggu. Para buaya ini langsung menerkam harimau yang kini telah memiliki rambut dan telah terluka parah. Harimau mempercayai kata-kata si Kancil dan menjatuhkan martabat dan kedudukannya sendiri. Akibatnya, keputusan yang salah tidak hanya membuat ia terjerumus ke dalam sungai, tidak hanya membuat ia tertipu oleh ucapan si Kancil, tapi juga membuat ia diterkam oleh buaya. Sampai disinilah riwayat keganasan si harimau yang ditipu oleh kecerdikan si Kancil. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Ceritanya udah selesai ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, dari cerita tersebut apa yang bisa adik-adik petik hikmahnya, pelajarannya? Tolong bantu jawab ya di kolom komentar. Oke, dadah.